Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini kita eh, lanjut ke episode yang ketiga dalam rangka membedah buku antara para tokoh sejarah dan dirilis Tugul. Kita akan mengulas tentang siapa Emir Al-Aziz yang muncul dalam serial dirilis Tugul. Dikisahkan dalam rangka menyelamatkan suku Kayu dari kelaparan musim dingin, sang ketua suku, yaitu Sulaiman Shah, mengirim putranya Ertugrul Bey ke Alipu untuk menemui penguasanya dalam rangka meminta tanah perdikan untuk sukunya berhijrah dengan imbalan bantuan pasukan dalam rangka menghadapi pasukan bangsa Preng. So, kita orang-orang menyebutnya pasukan salib, tapi dunia Islam menyebutnya itu adalah pasukan Preng. Singkat cerita, sang penguasa Aleppo saat itu adalah Emir Al-Aziz mengabulkan permintaan Sulaiman Shah. Tetapi di sini segera suku Kayid terlibat dengan intrik-intrik politik dalam istana Aleppo yang dikonspirasi oleh para ksatra Templar yang ternyata sudah menyusup ke istana. Dalam konspirasi ini dikisahkan Atabeg Aleppo Sihabuddin Tugril menjadi korban. Dalam sejarah, Emir Al-Aziz merupakan cucu dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal itu. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini terkenal karena berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Nama lengkap Emir Al-Aziz adalah Al-Aziz Muhammad, lahir pada tahun 1213 Masehi. Ayahnya adalah Azair Ghazi. Azair Ghazi ini memerintah Aleppo pada tahun 1193 sampai 1216 Masehi, yang merupakan putra dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ibunya adalah Daifah Khatun, yang merupakan putri dari adik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Sultan Al-Malik Al-Adil. Dengan demikian, dalam diri Al-Aziz ini mengalir dua darah dinasti Ayub, yaitu dari pihak ayah adalah Salahuddin Al-Ayyubi, dari pihak ibu adalah Sultan Al-Malik Al-Adil. Kalau dalam serial Tugul, Ibunda Al-Aziz dikisahkan sudah wafat, tapi faktanya tata cara sebenarnya belum meninggal, bahkan kelak menjadi wali bagi putra Al-Aziz yang masih kecil dalam pemerintah Aleppo pasca wafatnya Al-Aziz pada tahun 1236 Masehi. Al-Aziz Emir Al-Aziz ini memerintah dari tahun 1216 Masehi sampai 1236 Masehi. Waktu dia memerintah, beliau berusia masih 3 tahun. Nah, awal memerintah 3 tahun. Ketika ayahnya Azair Ghazi wafat pada tahun 1216 Masehi. Ayahnya wafat pada usia 45 tahun. Ia mewarisi tahta ayahnya sebagai penguasa itu, tapi karena beliau masih anak-anak, maka sebuah dewan perwalian dibentuk yang akhirnya mengangkat Syihabuddin Tugril sebagai atabeknya. Atabek ini artinya adalah bapak pangeran, yaitu bertugas untuk sebagai wali bagi sultan apabila sultan atau amir yang masih berusia anak-anak. Tugril, Syihabuddin Tugril ini adalah seorang mamluk dari Azair Ghazi yang beliau sebagai atabeknya berhasil memerintah Aleppo secara efektif selama 15 tahun. Dalam serial Dirilis Tugrul dikisahkan Atabek Syihabuddin Tugril ini dipitnah oleh kelompok ksatria Templar sehingga dihukum mati oleh sang emir. Tetapi sebelum hukum mati dijalankan, Ertugrul Bey datang menyelamatkan sang Atabek ini. Atabek Al-Aziz tidak benar-benar dalam sejarah. Al-Aziz baru mengambil kendali kekuasaan ketika usianya 17 tahun. Tapi dia tetap mempertahankan Syihabuddin Tugril sebagai penasihatnya. Secara umum, Al-Aziz mengambil kebijakan untuk menghindari perselisihan yang kompleks antara anggota dinasti Ayyubiyah dan sebaliknya berkonsentrasi pada penguatan pertahanan dan infrastruktur Aleppo. Di antara karya-karya konstruksi yang dimulai oleh
Az-Zahir Ghazi diselesaikan oleh Al-Aziz. Emir Al-Aziz adalah pembangunan kembali benteng, pembangunan kembali benteng, terus pembangunan istana, masjid, gudang senjata, dan tangki air. Al-Aziz diketahui telah menikah dengan Fatimah Khatun, yaitu putri dari Sultan Ayyubiyah, itu Sultan Al-Malik Al-Kamil, yang sang Fatimah Khatun ini punya semangat juga, sehingga punya semangat untuk dalam hal pembangunan. Sehingga Fatimah Khatun menugaskan untuk membangun dua madrasah di Aleppo. Jadi ada dua madrasah Aleppo yang dibangun atas arahan dari Fatimah Khatun. Pada tahun 1232 Masehi, tak lama setelah Al-Aziz memegang kendali Aleppo secara penuh, Sultan Al-Ayyubi saat itu, yang kepala dinasti Al-Ayyubi, yaitu Sultan Al-Malik Al-Kamil dari Mesir, memobilisasi pasukan dari Konfederasi Ayyubiyah untuk menyerang Diyarbakir. Aleppo adalah satu-satunya, dalam hal ini Aleppo adalah satu-satunya emirat yang bersendiri dan tidak memberikan kontribusi pasukan pada ekspedisi itu. Namun pada tahun 1234 Masehi, Al-Aziz memberikan kesatuan pasukan yang ia sumbangkan untuk pasukan lain yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Kamil, yang digunakan untuk menyerang Anatolia, mungkin menuju Malaysia. Perlu diketahui bahwa pada masa-masa itu memang terjadi persaingan antara Kesultanan Seljuk Rum dan Kesultanan Ayyubiyah. Kesultanan Seljuk Rum yaitu, ya seperti kami bahas di episode pertama, itu diduduki oleh Sultan Alauddin Keykubat, dan untuk Kesultanan Ayyubiyah diduduki oleh Sultan Malik Al-Kamil, yang merupakan anak dari Sultan Malik Al-Adil. Sultan Malik Al-Adil ini adalah adik dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dengan demikian Sultan Malik Al-Kamil ini adalah keponakan dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ketika yang tadi di ekspedisi tahun 1234 Masehi, Al-Aziz memang ya, mengirim pasukan. Cuma Al-Aziz tidak ambil bagian dalam ekspedisi militer itu, dan pasukan tersebut akhirnya dipukul mundur oleh pasukan Seljuk Rum yang pimpinan Sultan Alauddin Keykubat. Al-Aziz akhirnya wafat pada tanggal 26 November 1236 Masehi pada usia yang masih muda, yaitu 23 tahun. Putra sulungnya yaitu An-Nasir Yusuf baru berusia 7 tahun. Sehingga ibunda Al-Aziz yaitu Daifat Khatun bertindak sebagai wali untuk meminta Aleppo. Putri Al-Aziz, Ghaziyah Khatun, telah menikah dengan Sultan Seljuk Rum Keykusurudwo. Keykusurudwo ini memerintah pada tahun 1237 Masehi sampai 1246 Masehi. Nah, sekarang mari itulah sekilas riwayat Emir Al-Aziz. Ya hanya karena beliau memerintah sebentar, jadi hanya sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.